Hello everyone, welcome to my video presentation. My name is Niputu Helen Widiantasya with NPM 244111075. And today I will be discussing a very relevant topic in modern business. How statistics shape decision making in a data-driven economy. In this presentation, I will explain why data has become the new foundation of economic decisions, how business use statistics to survive competition, and how data can transform the way we plan and analyze and innovate. So, let's begin our discussion. Apa itu data-driven economy? Data-driven economy itu adalah kondisi ekonomi yang modern, di mana keputusan bisnis tidak lagi dibuat berdasarkan intuisi saja, tetapi didukung oleh data dan analisis statistik. Nah, dalam era digital seperti sekarang ini, hampir semua aktivitas belanja, perbankan, transportasi, sampai hiburan menghasilkan data. Nah, data inilah yang digunakan perusahaan untuk memahami konsumen, memprediksi pasar, dan menciptakan strategi yang lebih akurat. Mengapa statistika menjadi kunci dalam ekonomi modern? Jadi statistika ekonomi itu berfungsi sebagai alat untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Nah, ada beberapa alasan kenapa statistika itu menjadi sangat penting. Yang pertama itu ada volume data yang besar. Perusahaan itu kini menerima data dalam jumlah masif setiap hari. Nah, tanpa statistik, data ini tidak akan berguna. Selanjutnya itu ada persaingan bisnis yang semakin ketat. Perusahaan harus cepat beradaptasi. Statistik membantu mereka melihat peluang dan ancaman lebih awal. Dan perubahan perilaku konsumen. Konsumen kini lebih dinamis. Nah, statistika membantu membaca pola belanja, preferensi, dan kebutuhan. Selanjutnya ada kebutuhan prediksi, yang dimana statistika memberikan kemampuan untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Apa saja sih contoh-contoh penggunaan statistika? Ada contoh penggunaan statistika dalam keputusan bisnis. Ada banyak sekali penerapan statistik dalam dunia ekonomi. Beberapa di antaranya adalah analisis permintaan pasar, penentuan harga, segmentasi konsumen, evaluasi efektivitas promosi, dan ada forecasting penjualan. Nah, kita bahas satu persatu dari analisis permintaan pasar. Analisis permintaan pasar itu adalah statistik yang digunakan untuk melihat apakah permintaan suatu produk sedang naik atau turun. Misalnya, brand minuman melihat tren penjualan meningkat saat cuaca panas. Baik, selanjutnya yang kedua, penentuan harga atau pricing. Bisnis menganalisis data kompetitor, pendapatan konsumen, dan biaya produksi untuk menentukan harga yang optimal. Selanjutnya, segmentasi konsumen. Mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia, pendapatan, dan kebiasaan belanja hingga lokasi. Dan ada evaluasi efektivitas promosi.
yang dimana perusahaan menggunakan statistik untuk melihat apakah promo benar-benar meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir ada forecasting penjualan. Ini menggunakan data penjualan sebelumnya untuk memprediksi penjualan di bulan berikutnya. Selanjutnya, contoh kasus nyata bisnis kuliner kekinian. Nah, misalnya sebuah bisnis minuman kekinian sedang menurun penjualannya. Pemilik usaha mengumpulkan data seperti jumlah pembeli per hari, menu yang paling laku, usia pembeli, dan jam yang paling ramai, serta dampak dari promosi. Nah, dari pengumpulan data tersebut, ada hasil analisis statistiknya yang menunjukkan bahwa penjualan tertinggi terjadi di sore hari. Konsumen terbanyak adalah usia dari 17 sampai 26 tahun dan menu yang paling laris adalah es kopi susu. Dan promo buy one get one meningkatkan penjualan 45%. Nah, dengan adanya informasi ini, pemilik usaha bisa memutuskan cara meningkatkan stok di jam ramai, membuat lebih banyak varian minuman manis, dan mengarahkan iklan ke mahasiswa dan pekerja muda. Nah, ini adalah contoh nyata bagaimana statistik membantu bisnis membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya kita bahas dampak statistika dalam mengurangi resiko bisnis. Statistika juga membantu bisnis meminimalkan resiko. Dengan data perusahaan bisa, yang pertama, memprediksi penurunan penjualan. Yang kedua, melihat perubahan tren lebih cepat. Dan yang ketiga, menghindari stok terlebih dan mengetahui strategi mana yang tidak efektif. Keputusan berdasarkan data jauh lebih aman dibandingkan sekedar menebak secara subjektif. Nah, yang ketujuh ini ada peran statistika dalam pemerintahan dan ekonomi nasional. Bukan hanya bisnis, pemerintah juga menggunakan statistika untuk menghitung inflasi, menentukan pajak, merancang anggaran, dan mengukur tingkat kemiskinan, serta memprediksi pertumbuhan ekonomi. Statistik memastikan kebijakan yang dibuat pemerintah lebih tepat dan tidak merugikan masyarakat. Data-driven economy membuat statistika menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan, dari bisnis kecil sampai perusahaan besar, dari toko pinggir jalan sampai pemerintah pusat. Semuanya bergantung pada data dan analisis statistik untuk memahami kondisi ekonomi dan menciptakan kebijakan yang tepat. Statistika bukan hanya tentang angka, tetapi tentang memahami realita dan membuat keputusan yang lebih bijak. Okay guys, thank you for watching this presentation. I hope this video helps you understand how statistics play a major role in the modern data-driven economy. With the right analysis, data can gauge business and government to make smarter and more effective decisions. Thank you for your time and attention, and see you in the next presentation.